Allah seperti Engkau. Haleluya. Yesus, Engkau baik sekali. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita yang percaya berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Mari nyatakan saudaraku, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin Tuhan. Di setiap musim kehidupan, amin. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan dengan iman saudaraku, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes Lord. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, harapanku Takkan hilang, amin, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita berdiri bersama-sama ladies yang dikasih Tuhan, mari nyatakan, sekali Yesus, selamanya harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, dengan iman katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Ya Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Para ladies, mari sama-sama
kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk damai, sukacita, berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami, setiap ladies yang ada di tempat ini Tuhan, agar kami boleh dikuatkan, kami boleh bangkit dari setiap keterpurukan kami boleh berjalan menuju Engkau Tuhan, dan kami boleh berhidup berkemenangan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siapkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom para ladies yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, dan hari ini tema yang akan saya bawakan, firman Tuhan yang akan saya bawakan dengan tema Pain and Power. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang pain and power atau rasa sakit dan juga kekuatan. Kedua hal ini adalah hal yang pasti kita alami di dalam kehidupan kita, baik itu rasa sakit maupun kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi setiap rasa sakit yang terjadi di dalam hidup kita. Namun dari kedua hal ini, baik itu rasa sakit kita, kelemahan kita, ataupun kekuatan yang ada pada kita, kedua hal ini memiliki peran untuk membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan, atau justru membuat kita menjauh daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu, ladies yang dikasihi Tuhan, yang kita perlu waspadai adalah jangan sampai kita ini tertipu oleh rasa sakit yang kita alami, oleh setiap kelemahan yang kita alami, dan juga jangan sampai kita tertipu dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, karena baik rasa sakit itu tidak akan selamanya menyakitkan, dan kekuatan yang ada pada kita itu tidak akan selamanya menjadikan kita pemenang. Apalagi kita tahu bahwa seorang wanita atau ladies yang ada, biasanya itu kita ini lebih kepada perasaan. Makanya di gereja kita ada pengajaran tentang Mrs. P dan Mr. O. Di situ kita belajar bagaimana supaya kita bisa menguasai perasaan kita. Nah, di sini pun pada saat kita menghadapi yang namanya rasa sakit, jangan sampai kita para ladies itu bermain dengan perasaannya kita, atau perasaannya kita itu yang menguasai kita, sehingga akhirnya kita mulai terpuruk, kita mulai putus asa, kita mulai merasa bahwa Tuhan gak mengasihi kita mulai merasa bahwa hidup kita yang paling tersakiti, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita mengelola rasa sakit yang kita alami, dan bagaimana kita memakai kekuatan yang benar, sehingga kedua hal ini justru menghantarkan kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Yang pertama akan kita pelajari bagaimana supaya kita bisa mengelola rasa sakit kita dan menjadikan kita sebagai seorang pemenang di dalam Kristus. Yang pertama adalah sadari maksud Tuhan dalam setiap rasa sakit. Kita buka dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat yang ke-10. "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kalau kita lihat cerita dari kisah daripada firman Tuhan ini, di sini kita melihat bahwa Rasul Paulus menuliskan bahwa ada sesuatu yang diizinkan terjadi, sakit penyakit yang terjadi di dalam hidupnya,
yang diizinkan, bahkan dia sudah mengeluh kepada Tuhan sebanyak 3 kali. Namun pada saat dia datang mengeluhkan apa yang dialami oleh pribadinya, justru firman Tuhan ini datang kepada dia. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, lewat firman Tuhan ini kita dapat mempelajari bahwa ada batasan dari setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti bahwa Tuhan itu jahat, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi dalam rasa sakit yang kita alami, dalam kelemahan yang kita alami, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa justru disitulah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, bahkan seolah-olah Tuhan tidak menunjukkan pertolongannya di dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi justru karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Tuhan memiliki kuasa yang besar atas hidup kita. Ladies yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Ladies yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan kepada kita, memang tiap-tiap rasa sakit yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kemudian dari rasa sakit itu, kemudian dari setiap ganjaran itu, kemudian dari kelemahan dan penderitaan yang kita alami, dikatakan bahwa akan menghasilkan buah kebenaran. Buah kebenaran itu akan memberikan kita damai, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa firman Tuhan ini berbicara kepada kita bahwa memang ada yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Itu bukan hanya untuk mungkin menegur kita karena kita melakukan kesalahan, tetapi justru itu melatih iman kita, melatih pribadi kita, supaya kita ini bisa menjadi lebih baik. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, rasa sakit tidak selalu menyakitkan. Karena lewat rasa sakit kita dapat menjadi semakin kuat. Ada firman Tuhan di dalam Alkitab, sering kali kita orang-orang percaya dicontohkan seperti burung Raja Wali. Kita tahu bahwa proses hidup daripada burung Raja Wali itu bukan hal yang main-main. Karena dari semenjak mereka bayi, mereka kecil, mereka mulai tumbuh bulu, itu mereka itu sudah dilatih untuk bisa memiliki kekuatan di dalam hidupnya. Dan kalau kita lihat, kita baca, kita telaah dengan baik apa yang dilakukan oleh induk daripada Raja Wali ini, mungkin kita melihat bahwa seolah-olah anak-anak dari Raja Wali ini itu tidak dikasihi sama induknya, atau tidak diberikan perhatian. Mereka dipaksa untuk bisa terbang, mereka dipaksa untuk bisa menantang badai. Tetapi justru lewat semua yang dilakukan itu, kita melihat bahwa burung Raja Wali ini bukan burung yang lemah. Kenapa? Karena pada saat mereka sudah terlatih dengan baik, badai itu datang, mereka bisa terbang di atas badai. Mereka bisa terbang mengatasi badai. Di sini juga firman Tuhan berbicara kepada kita hari ini, bahwa mungkin saat ini kita sementara mengalami sesuatu yang membuat kita berpikir bahwa apakah Tuhan tidak menyayangi saya? Apakah segala hal yang sudah saya lakukan tidak cukup? Apakah Tuhan tidak memberikan perhatian kepada saya? Bahkan tadi sore waktu saya lagi main-main handphone, tiba-tiba ada satu status dari kenalan saya, di tulisannya itu dengan pose gambar yang sedang memandang ke lautan. Di situ dituliskan, apakah Tuhan masih mendengar doa saya? Saya merasa bahwa
Terkadang kita sebagai ladies, kita sebagai para wanita, kita itu cenderung memakai perasaannya kita. Sehingga apabila sesuatu terjadi di dalam hidup kita tidak mengelolanya dengan baik. Kita selalu pakai perasaan kita dan merasa bahwa kita orang yang paling menderita, kita orang yang tidak diperhatikan, kita orang yang tidak disayangi, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa setiap rasa sakit yang kita alami itu tidak selalu menyakitkan. Karena lewat rasa sakit yang kita alami itu, kita semua menerima pelatihan. Kita semua dilatih untuk bisa terbang tinggi. Kita dilatih untuk memiliki kepak sayap yang kuat. Kita dilatih untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan ladies yang dikasihi oleh Tuhan, rasa sakit yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita tidak hanya melatih kita untuk menjadi kuat, tetapi rasa sakit juga dapat memberikan kita kesempatan untuk melayani dan menjadi berkat. Hari-hari ini mungkin apa yang kita alami di dalam hidup kita belum tahu. Kita merasa bahwa kita orang yang paling mungkin paling tidak beruntung dibanding orang lain. Mungkin hari ini kita sedang mengalami suatu sakit penyakit yang membuat kita putus asa. Tetapi yakinlah dan sadarilah bahwa di dalam setiap rasa sakit kita ada maksud Tuhan di dalamnya. Kalau tadi kita belajar bahwa rasa sakit bisa menjadikan kita kuat, maka selanjutnya rasa sakit pun bisa memberikan kita kesempatan untuk melayani. Kenapa demikian, ladies yang dikasihi Tuhan? Terkadang apa yang kita alami itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita mengalami keterpurukan, pada waktu mungkin usaha kita bermasalah, pada waktu mungkin perasaan kita dipermainkan, pada waktu kita menerima tekanan dan penghinaan, pada waktu mungkin orang-orang di sekitar kita membicarakan kita, menekan hidup kita, lalu akhirnya kita mengalami setiap kelemahan di dalam hidup kita. Percayalah bahwa suatu hari nanti kita akan melihat maksud Tuhan di dalamnya, di mana waktu kita berjumpa dengan orang yang sakit, pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang putus asa, pada waktu kita berjumpa dengan orang-orang yang mengalami penghinaan, kita berjumpa dengan orang-orang yang ditolak, kesaksian hidup kita, apa yang kita alami, itu akan lebih mudah membangkitkan mereka. Daripada kita pintar berkata-kata, daripada kita memiliki pengetahuan yang banyak, tetapi tidak disertai dengan pengalaman hidup bersama-sama dengan apa yang terjadi terhadap orang tersebut, maka kita tidak akan mampu untuk bisa merasakan seperti mereka. Sehingga terkadang ada orang-orang yang kita layani, mereka berkata bahwa apa yang kita katakan itu terlalu mudah karena kita tidak ada di posisinya mereka. Tetapi pada waktu Tuhan mengizinkan sesuatu yang menyakiti kita, sesuatu yang menjadi kelemahan kita, sesuatu yang menekan hidup kita itu terjadi di dalam hidup kita, lalu akhirnya kita berjumpa dengan orang-orang yang demikian, saya percaya bahwa kesaksian hidup kita akan membuat mereka semakin kuat dan tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, rasa sakit tidak hanya menjadikan kita kuat, rasa sakit tidak hanya memberikan kita kesempatan untuk melayani, tetapi rasa sakit yang kita alami juga bisa menjadi perisai untuk melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita lihat bahwa seandainya tidak ada kegagalan di dalam hidup kita, seandainya tidak ada rasa sakit di dalam hidup kita, seandainya tidak terdapat kelemahan di dalam hidup kita, saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang gampang untuk meninggikan diri. Kita akan jadi orang yang sombong. Kita akan menjadi orang yang merasa diri paling hebat. Kita akan merasa diri paling sempurna karena tidak terdapat kelemahan di dalam hidup kita. Kalau kita lihat kisah daripada Rasul Paulus dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, di situ Paulus berkata bahwa sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa
Rasul Paulus lebih suka untuk bermegah di dalam kelemahannya. Kalau kita baca kisah keseluruhannya, di situ Rasul Paulus berkata bahwa dia menjumpai seorang Kristen yang bisa datang ke surga, bisa melihat dengan luar biasa. Tetapi pada dirinya, orang yang sudah melayani Tuhan, orang yang sudah taat, orang yang sudah mau berbalik dari dosa, orang yang sudah melakukan kebenaran, justru terhadap dirinya terdapat sesuatu yang menyakiti dia. Kalau kita lihat di dalam hidup kita, terkadang kita tidak sadar bahwa Tuhan mengizinkan kegagalan terjadi. Tuhan mengizinkan kita mengalami suatu sakit penyakit. Tuhan mengizinkan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip buruk di dalam hidup kita terjadi. Itu semua hanya untuk menahan hati kita supaya jangan sampai kita menjadi pribadi yang sombong. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Karena seperti yang tadi saya katakan, bahwa apabila kita merasa bahwa hidup kita tidak ada sesuatu hal yang menakutkan, hidup kita baik-baik saja, hidup kita sempurna, saya percaya bahwa kita tidak butuh Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan lebih cenderung untuk memegahkan pribadi kita sendiri. Karena itu Paulus berkata dia bermegah atas kelemahannya supaya Kristus turun menaungi dia. Dia tahu bahwa pada waktu dia mengalami suatu rasa sakit atau dia mengalami suatu penderitaan, dia mengalami kelemahan, dia percaya bahwa ada maksud Tuhan yang ada di dalam apa yang dia alami. Makanya dia katakan, firman Tuhan katakan, ia senang, Paulus senang dan rela bersyukur atas apa yang dialami. Karena Paulus tahu bahwa kekuatan Tuhan akan nyata lewat semuanya. Kita buka Markus 14 ayat yang ke-36. Markus 14 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ladies yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menuliskan tentang seruan Tuhan Yesus pada waktu akan masuk di dalam penderitaan menuju Golgota. Yesus berdoa kepada Allah Bapa, ya Aba, ya Bapa. Dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapa di surga. Kalau bisa Tuhan ambillah cawan ini daripada dia. Tetapi lalu Yesus berkata, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Mengapa kata-kata ini Yesus serukan di dalam doanya? Karena Yesus tahu dengan benar maksud Tuhan dalam setiap rasa sakit yang dialami. Kalau Paulus menyadari bahwa ada maksud Tuhan dari setiap kelemahan yang terjadi di dalam hidupnya, Yesus pun pada waktu ada di dalam dunia, dia menyadari bahwa rasa sakit yang Bapa izinkan terjadi, itu sesuatu karya yang dilakukan untuk menebus dosa manusia. Oleh karena itu, ladies yang dikasihi Tuhan, setiap kita, mari kita kelola dengan baik apa yang kita alami di dalam hidup kita. Rasa sakit kita harus menyadari bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya. Maksud Tuhan tidak hanya untuk membuat kita menjadi berkat, maksud Tuhan tidak hanya untuk membuat kita kuat, tetapi maksud Tuhan untuk menahan langkah kita, supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa-dosa duniawi. Bahkan kadang-kadang rasa sakit itu merupakan teguran. Tuhan memukul kita supaya kita sadar, saya sudah ada di jalan yang tidak benar. Tuhan memukul kita supaya kita sadar bahwa kita sudah tidak lagi berjalan di jalannya Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari untuk mengelola rasa sakit kita dan kekuatan kita, yang kedua adalah peroleh dan gunakan kekuatan Kristus. Kita buka Yesaya 40 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Firman Tuhan berkata bahwa tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau mengelola setiap rasa sakit kita, maka kita harus memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan daripada Tuhan, kita akan mampu untuk menyadari bahwa di balik setiap rasa sakit dan kelemahan kita, terdapat maksud Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, kita hanya akan terpuruk dan mengasihani diri kita. Kita akan merasa bahwa sudah tidak ada orang yang peduli dengan kita. Tetapi apabila kita ingin memperoleh kuasa kekuatan daripada Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa kita harus menanti-nantikan Tuhan. Harus selalu ada kerinduan di dalam hati kita terhadap Tuhan. Harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain, kata menanti-nantikan Tuhan juga terdapat yang namanya mengandalkan Tuhan. Dan juga dikatakan percaya kepada Tuhan. Berarti Tuhan memberikan kita clue-nya, memberikan kita tips-nya. Kalau kita mau memperoleh kekuatan Tuhan, maka kita harus merindukan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kalau kita mau mendapatkan kekuatan Tuhan, kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, maka kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini ladies yang dikasihi Tuhan, apakah di antara kita sudah ada yang lesu? Apakah di antara kita sudah ada yang lelah? Ada banyak orang hari-hari ini, banyak status-status di media sosial yang menuliskan lelah dengan hidup ini, capek dengan semuanya, keadaan yang tidak karuan, hubungan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, hubungan anak dengan orang tua yang sudah tidak terjalin baik. Semua itu mulai terjadi dan ada banyak sekali orang-orang yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan, yang memutuskan untuk merusak hidup mereka. Bahkan yang paling luar biasa, mereka memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka di dalam dunia. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita ingin mengelola rasa sakitnya kita, supaya kita menjadi pemenang di dalam Tuhan, maka perolehlah kekuatan daripada Kristus. Dengan cara kita mendekat kepada Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan begitu, sekalipun banyak kelemahan yang terjadi, sekalipun banyak penderitaan terjadi, sekalipun banyak tekanan terjadi di dalam hidup kita, kita akan tetap mampu untuk berlari. Kita akan tetap mampu untuk berjalan. Kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi lelah, kita tidak lemah, kita tidak putus asa, dan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan kita tidak akan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau memperoleh kekuatan daripada Kristus, kita harus menyerah dan berserah kepada Tuhan. Dikatakan menyerah, arti dari kata menyerah adalah tindakan untuk menyerahkan atau menyerah dalam situasi di mana seseorang merasa kalah atau tidak mampu lagi melanjutkan suatu usaha atau perjuangan. Saya tidak mengatakan bahwa kita menyerah dengan keadaan kita dalam arti bahwa sudahlah, saya sudah nggak mampu lagi untuk hidup. Saya sudah nggak kuat lagi dengan semua yang saya lakukan. Jadi akhirnya kita berhenti untuk berjuang. Tetapi yang saya katakan bahwa kita harus menyerah adalah kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita katakan bahwa saya kalah dengan kemampuan saya. Saya tidak lagi mampu untuk bisa berdiri dengan kekuatan saya. Dan kita meletakkan hidup kita untuk masuk di dalam rencana Tuhan.
Orang yang kalah pasti akan dikuasai oleh orang yang menang. Kalau kita mengaku kita menyerah dan kalah kepada Tuhan, maka kita akan menjadi tawanannya Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang dikuasai oleh Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Dan apabila kita sudah menyerah, apabila kita sudah mengangkat tangan kita dan meletakkan hidup kita di bawah kakinya Tuhan, saya percaya bahwa akan ada ledakan kekuatan yang besar di dalam hidup kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, tidak hanya menyerah, tapi kita pun harus berserah kepada Tuhan. Berserah, arti dari kata berserah dikatakan bahwa suatu tindakan untuk menyerahkan diri atau keadaan kepada kehendak yang lebih tinggi atau kuasa yang lebih besar. Kenapa saya katakan bahwa kita harus memperoleh dan menggunakan kekuatan Kristus? Karena apabila kita sudah mendapatkan kekuatan Tuhan, maka kita pun juga harus menggunakan kekuatan tersebut. Kadangkala kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan, kadangkala kita mengaku menyerah dengan Tuhan, kita masuk di ladangnya Tuhan, kita masuk hidup dalam rencananya Tuhan, tapi kita kurang berserah kepada Tuhan. Pada waktu kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita masih merasa bahwa kita punya kekuatan. Kita masih merasa bahwa kita punya kekuasaan. Sehingga akhirnya pada saat kita mengalami sesuatu di dalam hidup kita masih berjuang dengan kekuatan kita. Sampai akhirnya kita mulai terpuruk, baru kita ingat lagi kepada Tuhan. Tetapi pada waktu kita, para ladies yang dikasihi Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, selain kita menyerah kepada Tuhan, kita pun harus selalu berserah kepada Tuhan. Kita sadari bahwa ada kekuatan dan kuasa yang besar di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memiliki kehendak yang lebih tinggi daripada kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak lagi berpikir kita mampu. Tetapi kita sepenuhnya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus tadi ayat yang ke-10, di situ juga dikatakan di bagian yang paling terakhir, ayat firman Tuhan yang paling terakhir, dikatakan bahwa sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus sadari bahwa pada waktu dia menyerah, dia mengaku bahwa tidak ada lagi kekuatan yang kuat pada dirinya. Dia berserah kepada Tuhan, terserah maunya Tuhan seperti apa. Bagaimana Tuhan bertindak di dalam hidupnya, dia sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Karena dia sadari bahwa di dalam kelemahannya itu, pada saat dia menjadi lemah, pada saat dia tidak menjadi apa-apa, pada saat dia tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan, akan ada kekuatan yang menguatkan hidupnya. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan mengaruniakan kepada kita kekuatan yang besar. Oleh karena itu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apabila hari ini ketakutan kita membuat kita sakit, apabila kekhawatiran kita membuat kita takut, apabila kekhawatiran kita membuat kita terpuruk, maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Ia akan memelihara kita. Kalau Dia memelihara kita, maka Tuhan akan senantiasa menjaga kita. Kalau Tuhan memelihara kita, maka Dia akan selalu memperhatikan kita. Kalau Tuhan memelihara kita, Dia pun akan selalu mencukupkan kita. Matius 11 ayat yang ke-28, kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, firman Tuhan ini berkata, datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Tuhan berkata kepada kita, datanglah kepadaku, setiap kita ladies
yang sudah lelah menanggung kesusahan-kesusahan yang berat di dalam hidup kita, yang sudah lelah menanggung sakit penyakit kita, yang sudah lelah menanggung tekanan-tekanan di dalam hidup kita, yang sudah lelah menanggung setiap kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita. Tuhan berkata, datanglah kepadaku, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri yang akan menolong kita untuk mengatasi setiap kesusahan kita dan memberikan kelegaan kepada kita. Jika hari ini kita ingin memiliki kekuatan yang besar, maka kita pun harus melakukan pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang besar itu adalah melawan keinginan kita, meninggalkan cara kita mengatasi masalah, dan juga mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kita harus bisa untuk menyadari saya tidak memiliki apa-apa, saya bukan apa-apa. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan manusia. Itu harus ada di dalam hidup kita. Kita harus ingat itu senantiasa. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Apabila kita mengandalkan diri kita sendiri, apabila kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita, maka saya percaya bahwa kita tidak akan pernah berkemenangan di dalam setiap rasa sakit yang kita alami. Justru semakin hari kita akan menjadi kecewa, semakin hari kita akan semakin terpuruk, dan yang paling tidak diinginkan adalah suatu hari nanti kita bisa meninggalkan jalan Tuhan. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Ulangan, firman Tuhan mengatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini, kalau ada rasa sakit di dalam hidup kita, kalau ada hal-hal yang menekan kita, ada kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita takut, ada segala hal yang terjadi di sekitar kita, sakit penyakit yang mungkin kita alami. Ingatlah bahwa Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan pernah takut dan jangan pernah gemetar. Karena Tuhan Allahmu, Tuhanlah yang akan menyertai kita. Dia yang akan berjalan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Sehingga akhirnya kita dapat berkata, memang engkau telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud Tuhan, untuk melakukan seperti yang terjadi, untuk menyatakan, untuk menggenapi, untuk melakukan visi Tuhan, misi Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ladies yang dikasihi oleh Tuhan, pain and power, rasa sakit dan kekuatan harus kita kelola dengan baik. Jangan biarkan perasaan kita menguasai kita, tetapi kuasai perasaan kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Peroleh kekuatan itu dengan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan mempercayakan hubungan yang sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita, dan kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita tidak lagi mengandalkan orang-orang sekitar kita, tapi sepenuhnya kita menyerah dan berserah untuk menggunakan kekuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa seberapa buruk pun yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin dunia akan berkata dia tidak bisa ditolong. Mungkin dunia berkata, oh dia sudah terpuruk dan tidak akan mungkin bangkit. Tapi saya percaya bahwa pada waktu kita bisa mengelola rasa sakit kita dan menggunakan kekuatan yang benar untuk melawan rasa sakit kita, maka saya percaya bahwa kita akan menjadi wanita-wanita, ladies-ladies yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, yang sudah mengajarkan kami, untuk kami bisa keluar dari setiap rasa sakit kami, untuk kami bisa mengelola setiap rasa sakit kami, Bapa, sehingga setiap kelemahan yang terjadi di dalam hidup kami tidak membuat kami meninggalkan Engkau, tetapi kami boleh menyadari bahwa ada maksud Tuhan di dalamnya,
sehingga kami menjadikan setiap rasa sakit kami itu adalah kesempatan untuk kami boleh melayani orang-orang yang di sekitar kami. Dan juga biarlah lewat setiap rasa sakit itu, kami boleh menjadi semakin kuat dan kami boleh terbang tinggi mengatasi setiap badai hidup di dalam kehidupan kami, Bapa. Dan Tuhan, biarlah malam hari ini, Bapa, setiap kami para ladies, kami boleh ambil komitmen untuk semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Kami boleh ambil komitmen untuk mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Kami boleh ambil komitmen untuk mempercayakan hidup kami sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami menyerah, kami berserah sepenuhnya kepada Engkau. Karena kami percaya bahwa dengan kekuatan yang daripada Tuhan, kami akan bangkit menjadi pemenang. Dan kami akan bersinar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari para ladies, bisa kita taruh tangan kita di dada dan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menuntun kita kepada kebenaran dan kekudusan, sehingga kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Betapa hebatnya